Halo teman-teman praktikan Laboratorium Sistem Produksi Terintegrasi 2026. Selamat datang di modul 2. Nah, di modul 2 kali ini kita akan belajar tentang production planning. Production planning atau perencanaan produksi merupakan bentuk perencanaan taktis yang bertujuan menentukan keputusan produksi secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien untuk memenuhi permintaan. Proses ini mempertimbangkan keterbatasan sumber daya seperti bahan baku, mesin, dan tenaga kerja guna menetapkan tingkat output produksi yang sesuai dengan rencana penjualan dan persediaan, sekaligus mengendalikan biaya serta meminimalkan resiko dalam kegiatan produksi. Nah, di modul 2 ini atau production planning, kalian akan belajar tentang peramalan atau forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan proses memperkirakan kebutuhan di masa mendatang berdasarkan data historis yang tersedia. Forecasting digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan jangka panjang dan penentuan kebijakan persediaan. Melalui peramalan, perusahaan dapat menyesuaikan kebutuhan produksi dengan kondisi lingkungan dan persaingan bisnis yang terus berkembang. Metode-metode yang ada di peramalan, yaitu yang pertama ada naive, yang kedua moving average, yang ketiga weighted moving average, dan yang keempat single exponential smoothing. Nah, selain peramalan, kalian akan belajar juga tentang perencanaan agregat. Perencanaan agregat merupakan proses perencanaan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar yang berfluktuasi melalui pemanfaatan tenaga kerja dan fasilitas produksi secara optimal, sehingga biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Dan tujuan utama perencanaan agregat ini adalah menjaga keseimbangan antara hasil peramalan permintaan dan kapasitas produksi yang tersedia agar terhindar dari biaya akibat kelebihan maupun kekurangan pasokan. Kemudian kalian akan juga belajar tentang RCCP atau Rock Cut Capacity Planning. Merupakan proses untuk mengevaluasi kecukupan kapasitas fasilitas produksi dalam mendukung jadwal induk produksi atau MPS. RCCP ini digunakan untuk memastikan bahwa sumber daya seperti mesin dan tenaga kerja yang tersedia mampu memenuhi rencana produksi yang telah ditetapkan. Nah, gimana caranya perhitungan dari RCCP, agregat, dan peramalan itu tadi? Selanjutnya akan dibahas tentang penjelasan running software. Nah, pada modul 2 ini, yang pertama dilakukan perhitungan peramalan permintaan. Nah, untuk melakukan perhitungan peramalan, dilakukan pengumpulan data, yaitu data permintaan aktual. Nah, berikut merupakan tabel data permintaan aktual produk Medicare Box pada bulan Maret 2024 hingga bulan Februari 2026. Nah, untuk data permintaan aktual ini, nantinya kalian akan dapatkan dari Aslab Map masing-masing. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah permintaan aktual periode 1 hingga periode 24 yaitu sebesar 18.941. Nah, selanjutnya juga digambarkan untuk grafik dari permintaan aktualnya. Nah, di sini terlihat bahwa pola data yang terbentuk yaitu pola data horizontal, di mana data ini berfluktuasi di sekitar garis rata-rata. Sehingga metode yang cocok untuk digunakan yaitu metode peramalan time series. Nah, pada metode peramalan time series ini, kita akan melakukan beberapa metode, yaitu metode single exponential smoothing, naive, moving average, dan juga weight moving average. Nah, yang pertama yaitu perhitungan untuk single exponential smoothing. Yang pertama yaitu ditentukan untuk nilai alfanya terlebih dahulu. Nah, untuk nilai alfa ini yaitu dari 0,1 hingga 0,99. Kalian bisa hitung dulu dan nanti nilai alfa yang dipilih yaitu nilai alfa dengan nilai MAD terkecil. Dan di sini terlihat bahwa nilai MAD terkecil yaitu pada nilai alfa 0,3. Jadi
kita akan melakukan perhitungan single exponential smoothing dengan nilai alfa 0,3. Setelah itu kita hitung untuk nilai 1 min alfa, yaitu 1 dikurangi dengan alfa didapatkan untuk nilai 1 min alfa sebesar 0,7. Nah, di sini terlihat untuk ramalan periode 2 itu akan sama dengan nilai permintaan aktual periode sebelumnya. Nah, sedangkan untuk ramalan periode 3 itu didapatkan dari round alfa dikalikan dengan permintaan aktual periode sebelumnya ditambah dengan 1 min alfa dikali dengan ramalan periode sebelumnya. Sehingga didapatkan untuk ramalan pada periode 3 sebesar 781 unit. Begitupun juga dilakukan untuk ramalan periode berikutnya. Nah, di sini jangan lupa untuk mengunci nilai alfanya dan juga untuk nilai 1 min alfanya karena nanti nilainya akan sama. Nah, seperti ini. Setelah itu bisa dijumlahkan untuk hasil ramalannya mulai dari periode 1 hingga periode 25 sehingga didapatkan untuk total hasil ramalan berdasarkan metode single exponential smoothing sebesar 18.953 unit. Selanjutnya dilakukan perhitungan kesalahan peramalan dengan menghitung nilai error, mutlak error, square, persen error, dan juga mutlak persen error. Nah, untuk menghitung nilai error, yaitu didapatkan dengan rumus permintaan aktual periode tersebut dikurangi dengan ramalan periode tersebut, sehingga dihasilkan nilai error sebesar minus 130. Nah, di sini minus karena hasil ramalan itu lebih besar daripada permintaan aktual. Selanjutnya, untuk perhitungan mutlak error didapatkan dari absolut dari nilai error, sehingga ini menjadi positif nilainya. Lalu untuk perhitungan square didapatkan dari kuadrat dari nilai mutlak error, sehingga didapatkan nilai square sebesar 16.900. Lalu untuk persen error, ini dilakukan round agar hasilnya bulat. Jadi untuk persen error ini didapatkan dengan rumus round 100 dikali dengan error dibagi permintaan aktual dihasilkan minus 19. Lalu dilakukan perhitungan untuk untuk mutlak persen error dengan rumus absolut dari nilai persen error sehingga didapatkan untuk nilai mutlak persen error sebesar 19 menjadi positif. Nah, begitupun juga dilakukan untuk periode setelahnya. Nah, ini untuk error. Lalu ini untuk perhitungan mutlak error. Jadi kalian bisa langsung tarik aja ke bawah. Begitupun juga untuk nilai square. Kalian juga bisa tarik ke bawah. Lalu untuk persen error, kalian juga bisa langsung tarik ke bawah. Dan juga untuk nilai mutlak persen error, kalian juga bisa langsung tarik ke bawah. Nah, setelah itu kalian bisa jumlahkan untuk masing-masingnya. Ini penjumlahannya juga dijumlahkan, plus square-nya juga dijumlahkan, errornya juga dijumlahkan, dan mutlak persen errornya juga dijumlahkan. Nah, setelah itu kalian bisa menghitung untuk nilai MAD, MSE, dan MAPE. Nah, MAD ini didapatkan dari absolut jumlah total nilai mutlak error dibagi dengan 23. Nah, kenapa 23? Karena untuk MAD ini rumusnya dibagi dengan jumlah periode peramalan yang digunakan, di mana periode peramalan yang digunakan di sini sebanyak 23. Sebanyak 23. Jadi dibagi dengan 23 sehingga didapatkan nilai MAD sebesar 41,5652. Nah, untuk nilai MS ini mendapatkan dengan rumus absolut dari
total nilai square dibagi dengan 23 juga. Lalu untuk nilai MAPE didapatkan dengan rumus jumlah mutlak persen error dibagi dengan 23. Sehingga dapatkan nilai MAPE sebesar 5,22%. Nah, selanjutnya kalian gambarkan untuk grafik perbandingan antara permintaan aktual dan ramalan berdasarkan SES. Ini didapatkan dari data yang ini, seperti itu. Selanjutnya dilakukan perhitungan naif, di mana pada metode peramalan naif ini rumusnya ramalan periode akan mendatang itu sama dengan permintaan aktual periode sebelumnya. Nah, di sini terlihat bahwa pada periode 2 ramalannya itu sama dengan permintaan aktual periode 1. Untuk ramalan periode 3 itu sama dengan permintaan aktual periode 2, begitupun seterusnya, sehingga nantinya akan didapatkan total dari ramalan berdasarkan metode naif ini akan sama dengan permintaan aktualnya, yaitu sebesar 18.941. Ini disam aja nanti, akan sama. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk kesalahan peramalannya juga, seperti metode SES yang sebelumnya. Untuk rumusnya juga masih sama, untuk menghitung nilai error, yaitu didapatkan dari permintaan aktual dikurangi dengan ramalannya. Lalu untuk mutlak error dari absolut dan nilai error, untuk square-nya itu kuadrat dari mutlak error. Lalu untuk persen error didapatkan dari round 100 dikali dengan error dibagi dengan permintaan aktual. Lalu untuk mutlak persen error didapatkan dari absolut dari persen error. Nah, setelah itu, setelah dilakukan perhitungan semuanya, dilakukan total penjumlahan untuk masing-masing errornya sebesar 28. Untuk mutlak error dijumlahkan, didapatkan adalah sebesar 1082. Lalu untuk square-nya juga dijumlahkan, didapatkan nilai sebesar 74.322. Lalu untuk persen errornya juga dijumlahkan semuanya, didapatkan nilai minus 4. Dan untuk mutlak persen error juga dijumlahkan, sehingga didapatkan nilai 138. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan untuk MAD, MSE, dan MAPE. Rumusnya juga tetap sama. Untuk MAD itu didapatkan dengan rumus absolut dari total nilai mutlak error dibagi dengan 23. Nah, 23 ini juga dari jumlah periode yang digunakan. Nah, di sini periode yang digunakan yaitu sebanyak 23. Untuk MSE-nya juga seperti itu, didapatkan dengan rumus absolut dari eh, total nilai square dibagi dengan 23. Lalu untuk MAP-nya itu didapatkan dari total mutlak persen error dibagi dengan 23. Selanjutnya, kalian juga menggambarkan grafik untuk naifnya untuk perbandingan antara data permintaan aktual dengan data ramalan berdasarkan metode naif. Yang ketiga, dilakukan perhitungan peramalan dengan moving average, di mana perhitungan peramalan moving average ini itu dari rata dari 3 periode sebelumnya. Jadi di sini untuk moving average-nya kita akan memakai perrataan dari 3 periode sebelumnya. Nah, di sini contohnya untuk yang pertama itu periode 4. Nah, periode untuk periode 1, 2, dan 3 ini tidak dihitung karena kita tidak punya untuk data periode-periode sebelum periode 1. Jadi kita mulainya dari periode 4. Nah, didapatkan dengan rumus round. Jadi round ini untuk pembulatan, bisa pembulatan ke atas dan juga pembulatan ke bawah. Nah, jadi round average dari permintaan aktual periode sebelumnya. Ini dimulai dari periode 1 hingga periode 3, didapatkan hasil peramalan sebesar 748. Nah, begitupun dilakukan untuk periode setelahnya. Kalian bisa langsung tarik aja ke bawah, lalu didapatkan untuk totalnya, total ramalannya ini sebesar 17.329. Lalu dilakukan perhitungan kesalahan peramalan
dengan menghitung nilai error, mutlak error, square, persen error, dan juga mutlak persen error. Rumusnya masih sama seperti metode yang sebelumnya. Nah, untuk nilai error ini dihitung juga dari periode 4, karena kita mulai ramalannya dari periode 4. Ini didapatkan dari permintaan aktual dikurangi dengan ramalan. Untuk mutlak error dari absolut dari nilai error, lalu untuk square-nya yaitu kuadrat dari nilai mutlak error, untuk persen error yaitu di round 100 dikali eh, nilai error dibagi dengan permintaan aktual. Untuk mutlak persen error yaitu absolut dari nilai persen error. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan juga untuk periode-periode selanjutnya. Rumusnya masih sama, kalian bisa langsung tarik aja ke bawah. Nah, begitupun juga untuk square persen error dan mutlak persen error ya. Lalu kalian bisa totalkan untuk semuanya. Ini di sum aja. Semuanya di sum. Ini dilakukan perhitungan untuk MAD, MSE, dan MAPE. Nah, untuk MAD ini rumusnya sebenarnya masih sama, yaitu absolut dari nilai mutlak error dibagi dengan jumlah periode ramalan yang digunakan. Nah, di sini perbedaannya, pada moving average ini jumlah peramalan yang digunakan yaitu sebanyak 21. Nih, dari sini hingga sini. Sebanyak 21 periode. Jadi, untuk MAD-nya, MAD, MSE, dan MAPE itu nanti akan dibagi dengan 21. Didapatkan nilai MAD sebesar 41,28571. Lalu dilakukan untuk perhitungan MSE didapatkan dengan rumus absolut dari total nilai square dibagi dengan 21, didapatkan nilai MSE sebesar 2595,762. Lalu untuk MAPE didapatkan dengan rumus total mutlak persen error dibagi dengan 21, sehingga didapatkan nilai MAPE sebesar 5,14%. Hanya kalian juga akan menggambarkan grafik perbandingan antara permintaan aktual dan hasil ramalan berdasarkan moving average. Nah, kita lanjut ke metode yang keempat, yaitu weighted moving average. Perhitungan weighted moving average ini merupakan pengembangan dari moving average dengan memberikan bobot pada setiap periode peramalan. Nah, sama seperti perhitungan moving average, kita akan memakai 3 data periode sebelumnya. Terus bagaimana cara melakukan perhitungan WMA atau weighted moving average, yaitu dengan menambahkan bobot pada setiap masing-masing periodenya. Nah, kemudian kita mulai dari periode keempat, sama seperti moving average. Rumusnya adalah round bobot yang pertama dikalikan dengan periode pertama ditambah 2 atau bobot yang kedua dikali dengan periode yang kedua ditambah 3 dikali dengan periode yang ketiga. Nah, bobot yang paling besar yaitu jatuh pada bulan Mei. Dikarenakan dia yang paling mendekati dengan periode pada perhitungannya. Kemudian dibagi dengan 6. 6 ini berasal dari 1 ditambah 2, kemudian ditambah 3, atau jumlah dari bobotnya. Kemudian setelah kalian menaruh perhitungannya di sini, kemudian kalian drop ke bawah. Seperti itu. Nah, setelah kalian mendapatkan hasil dari weighted moving average-nya, kemudian kalian melakukan perhitungan errornya dengan cara permintaan dikurangi dengan peramalan. Nah, ini kan nilainya masih negatif, maka kalian mutlakkan dari nilai errornya, yaitu dengan cara ABS dari errornya itu tadi. Kemudian kalian kuadratkan dari nilai mutlak errornya, kalian kuadratkan. Nah, kemudian kalian jangan lupa menghitung persen errornya. Nah, round ini merupakan pembulatan. Maka round 100 dikalikan dengan errornya, kemudian dibagi dengan permintaannya. Kalian drop ke bawah, kemudian nilainya kan masih negatif, maka kalian jangan lupa
memutlakkan persen errornya. Seperti itu. Lalu kemudian kalian eh, melakukan penjumlahan dari masing-masing perhitungan ini tadi. Setelah kalian melakukan perhitungan ini tadi, error, square, percent error, maka kalian menentukan nilai dari MAD, MSE, dan MAP-nya. MAP diperoleh dari penjumlahan mutlak errornya dibagi dengan jumlah periodenya. Kemudian MSE ini merupakan penjumlahan dari square-nya, kemudian dibagi dengan jumlah periodenya. Jumlah periodenya adalah 21. Mulai dari sini, dari Juni sampai dengan Februari 2026. Kemudian nilai MAPE ini merupakan pembagian antara jumlah mutlak persen errornya dibagi dengan jumlah periodenya. Nah, setelah kalian menentukan perhitungannya ini tadi, kalian jangan lupa membuat peta chartnya, yaitu hasil dari uh, weighted moving average-nya dengan bulan atau periodenya. Nah, analisis forecast ini kalian mengumpulkan hasil dari MAD, MSE, dan MAP-nya dari masing-masing metodenya. Nah, dari sini kita bisa lihat mana hasil uji kesalahan peramalan yang paling kecil, yaitu em, metode moving average. Setelah diketahui hasil uji kesalahan peramalan yang paling kecil adalah moving average, maka selanjutnya verifikasi hasil peramalan untuk melihat apakah metode dari moving average ini layak digunakan atau tidak. Nah, perhitungannya yaitu yang membedakan ada MR, rata-rata MR, BKA, dan BKP-nya. Nah, kalian tadi kan sudah melakukan perhitungan moving average. Maka kalian masukkan di sini. Kemudian kalian selanjutnya menghitung errornya dengan cara eh, peramalan dikurangi dengan permintaan. Nah, kemudian menghitung nilai MR. MR merupakan moving range digunakan untuk menghitung selisih atau varians antara satu data dengan data sebelumnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Dengan cara ABS dikalikan dengan peramalan, dikurangi dengan permintaan. Kemudian dikurang dengan peramalan pada periode sebelumnya, dikurang dengan permintaan pada periode sebelumnya juga. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai MR, maka kalian menghitung rata-rata dari MR-nya dengan cara jumlah MR dibagi dengan jumlah periodenya yang digunakan. Jumlah periode yang digunakan yaitu 20. Dapatkan dari bulan Juli sampai dengan bulan Februari. Nah, kemudian kalian menghitung nilai BKA dan BKB-nya. 2,66 di sini merupakan angka standar agar kita bisa tahu mana data yang normal dan mana yang outlier dari BKA atau BKB-nya. Nah, menghitung nilai BKA yaitu 2,66 dikalikan dengan rata-rata MR-nya. Kalian samakan dengan BKB-nya, yaitu 2,66 dikalikan dengan rata-rata MR-nya dikalikan dengan min 1. Nah, kemudian bisa dilihat dari chartnya tidak mengalami outlier dari BKA dan BKP-nya. Maka disimpulkan bahwa metode moving average ini layak sebagai peramalan. Nah, setelah dilakukan perhitungan peramalan, maka dilanjutkan untuk melakukan perhitungan agregat. Data yang digunakan yaitu demand. Yang saya gunakan ini demand dari periode April sampai dengan periode Maret 2020. Oke, setelah melakukan peramalan dan verifikasi peramalan dengan MRC, kemudian di sini di modul 2 kita akan melakukan perencanaan agregat. Untuk data yang diperlukan, pertama terdapat data produk pekerja,
yang jumlah 6, artinya satu pekerja mampu menghasilkan 6 produk dalam satu hari. Untuk data ini akan kalian dapatkan ketika praktikum berjalan, kemudian ada data hiring cost atau data merekrut pekerja, ada data layoff cost atau data merumahkan pekerja, memberhentikan pekerja, ada data labor cost atau upah pekerja, ada data holding cost atau biaya simpan. Hiring cost, layoff cost, labor cost, dan holding cost akan kalian tentukan sendiri dan akan kalian asistensikan ketika praktikum modul 2 berjalan. Kemudian ada data worker available, sini ditentukan jumlah 8. Ada data jam kerja per hari sebesar 8 jam kerja per hari. Worker available dan jam kerja per hari akan kalian dapatkan ketika praktikum berjalan. Oke, untuk perencanaan agregat akan menggunakan 3 strategi. Yang pertama terdapat level strategi. Untuk perhitungan level strategi, akan menggunakan data dari 12 bulan terakhir, yaitu April 2025 hingga Maret 2026. Untuk days atau hari kerja, di sini teman-teman akan mendapatkan datanya dari asisten laboratorium dan akan diperoleh ketika praktikum berjalan. Kemudian untuk unit per worker, di sini rumusnya adalah produk per pekerja dikalikan dengan jumlah hari kerja. Sehingga didapatkan untuk bulan April, unit per worker adalah 114. Di sini untuk memudahkan, teman-teman bisa kunci bagian produk per pekerja, kemudian bisa langsung teman-teman tarik ke kanan. Oke, selanjutnya terdapat demand. Untuk demand, dapat teman-teman peroleh dari data hasil roundup demand di sheet sebelumnya. Jadi teman bisa ambil data dari sheet hasil roundup demand, kemudian teman-teman masukkan hingga bulan Maret 2026. Oke, untuk level strategi, teman-teman perlu mencari rata-rata dari unit per worker dan rata-rata dari demand. Jadi untuk rata-rata dari unit per worker, rumusnya dengan menggunakan average, kemudian blok semua, kemudian akan diperoleh untuk unit rata-rata unit per worker adalah 112,5. Dibiarkan saja komanya. Kemudian sama rumusnya untuk demand, teman bisa cari dengan rumus average, kemudian teman-teman blok untuk eh, demand dari bulan April hingga bulan Maret. Dapatkan demand sebesar 295,5. Selanjutnya, kita akan mencari worker needed atau jumlah pekerja yang dibutuhkan. Rumusnya adalah round up dari rata-rata demand dikurangi dengan rata-rata unit per worker. Kemudian jangan lupa teman-teman kunci tiap kolomnya, nanti teman-teman bisa langsung tarik ke kanan. Jadi untuk level strategi, unit worker needed-nya akan sama tiap bulan, mulai dari April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Kemudian teman-teman akan mencari worker available atau jumlah pekerja yang dibutuhkan. Untuk bulan April, worker available-nya adalah worker available dari data parameter rencana agregat. Kemudian untuk bulan Mei, worker available adalah worker needed bulan sebelumnya, bulan April. Untuk bulan Juni, sama rumusnya, worker needed di bulan sebelumnya. Dan begitu terus-terusnya hingga bulan Maret 2026. Selanjutnya kita akan mencari worker hiring. Rumusnya adalah worker needed dikurangi dengan worker available ditambah absolute worker needed dikurangi worker available dibagi 2. Rumusnya untuk worker hiring sama teman-teman nanti bisa langsung tarik ke kanan. Oke, di sini karena contoh untuk bulan April, worker needed-nya adalah 7, sedangkan worker available 8. Sehingga perusahaan tidak perlu melakukan perekrutan karyawan. Jadi nilainya 0. Kemudian hiring cost didapatkan dengan rumus worker hiring dikalikan dengan hiring cost atau biaya perekrut karyawan. Hiring cost di bulan April akan bernilai 0 karena tidak ada jumlah pekerja yang perlu direkrut. Kemudian bisa teman-teman lakukan untuk cara yang sama di bulan Mei dan seterusnya. Jangan lupa di bagian hiring cost ini teman-teman kunci, sehingga nanti bisa teman-teman langsung tarik. Selanjutnya adalah worker layoff atau jumlah pekerja yang diberhentikan. Rumusnya hampir mirip dengan worker hiring, yaitu worker available dikurangi dengan
worker needed ditambah absolute worker available dikurangi dengan worker needed. Dibagi dua. Untuk worker layoff di bulan April jumlahnya adalah satu karena di sini diketahui bahwa perusahaan telah memiliki 18 pekerja. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 7, sehingga perlu melakukan satu kali pemberhentian karyawan. Teman-teman bisa lakukan ini untuk bulan-bulan seterusnya. Bisa langsung teman-teman tarik kanan. Kemudian untuk layoff cost, rumusnya adalah worker layoff dikalikan dengan layoff cost. Untuk bulan April, layoff cost-nya sebesar 1.800.000 karena terdapat satu kali pemberhentian karyawan. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama untuk bulan selanjutnya. Jangan lupa sebelumnya dikunci untuk bagian layoff cost-nya. Kemudian teman-teman tarik ke kanan. Untuk worker use, rumusnya adalah sama dengan worker needed. Jadi teman-teman bisa langsung eh, klik sama dengan di worker needed. Rumusnya sama untuk bulan-bulan seterusnya. Worker use sama dengan worker need. Kemudian untuk labor cost atau biaya upah pekerja, di sini dilakukan dengan persamaan labor cost dikalikan dengan worker use dikalikan dengan hari kerja. Untuk bulan April, labor cost sebesar 8.379.000 rupiah. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama untuk bulan selanjutnya, namun jangan lupa untuk di bagian labor cost, teman-teman kunci. Lalu teman-teman gerak ke kanan. Untuk unit produce, rumusnya adalah produk pekerja dikalikan dengan hari kerja, dikalikan dengan worker use. Untuk unit produce di bulan April adalah sebesar 798 unit. Teman-teman bisa langsung lakukan hal yang sama untuk bulan berikutnya. Jangan lupa untuk produk pekerja dikunci. Kemudian bisa langsung teman-teman gerak ke kanan. Untuk net inventory di level strategi rumusnya adalah unit produk dikurangi dengan demand. Untuk bulan April net inventory-nya adalah sebesar 31 unit. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama untuk bulan berikutnya, bisa langsung teman-teman tarik ke kanan. Kemudian untuk holding cost, rumusnya adalah net inventory dikalikan dengan holding cost. Jangan lupa di bagian holding cost dikunci, kemudian bisa langsung teman-teman seret ke kanan untuk mencari data holding cost bulan selanjutnya. Oke, untuk kemudian untuk total cost di sini rumusnya adalah hiring cost ditambahkan dengan layoff cost, ditambahkan dengan labor cost, ditambahkan dengan holding cost, sehingga dapatkan total cost untuk bulan April 2025 sebesar 10.371.200 rupiah. Kalian bisa langsung tarik ke kanan sampai bulan Maret 2026, kemudian selanjutnya kita cari total total cost dari level strategi mulai dari bulan April hingga Maret dengan rumus sum, kemudian teman-teman blok bulan April hingga Maret, sehingga diperoleh level strategi membutuhkan total cost sebesar 114.457.800 rupiah. Selanjutnya kita akan masuk ke case strategi. Data parameter pencarian agregatnya masih sama. Kemudian untuk days atau hari kerjanya juga masih sama dengan level strategi akan kalian dapatkan ketika praktikum. Untuk unit per worker rumusnya juga masih sama, yaitu produk per pekerja dikalikan dengan hari kerja. Kemudian untuk demand, rumusnya juga sama, kalian bisa dapatkan dari hasil round up demand. Kemudian bedanya di sini, di case strategi teman-teman tidak perlu mencari rata-rata unit per worker dan rata-rata demand. Teman-teman langsung mencari worker needed dengan rumus round up demand dibagi dengan unit per worker. Oke, teman-teman bisa lakukan hal yang sama untuk bulan selanjutnya. Teman-teman seret ke kanan. Kemudian untuk worker available, rumusnya sama dengan worker available untuk bulan April. Untuk bulan Mei, rumusnya adalah worker available sama dengan worker needed di bulan sebelumnya. Sama untuk bulan Juni juga worker available-nya adalah worker needed di bulan sebelumnya, terus sampai ke bulan Maret 2026. Worker available adalah worker needed bulan sebelumnya. Kemudian untuk worker hiring, rumusnya juga sama, yaitu worker needed dikurangi dengan worker available
ditambah absolute worker needed dikurangi worker available dibagi dua. Bisa langsung teman-teman tarik ke kanan. Kemudian untuk hiring cost, rumusnya juga sama seperti level strategi, yaitu worker hiring dikalikan dengan hiring cost. Lakukan hal yang sama untuk bulan selanjutnya. Kemudian untuk worker layoff, rumusnya adalah worker available dikurangi worker needed ditambah absolute worker available dikurangi worker needed dibagi dua. Lakukan hal yang sama untuk bulan-bulan selanjutnya. Kemudian untuk layoff cost, rumusnya sama. Rumusnya adalah layoff cost dikalikan dengan worker worker layoff. Lakukan hal yang sama untuk bulan-bulan selanjutnya. Jangan lupa di bagian layoff cost dikunci kolomnya. Kemudian untuk worker use, rumusnya adalah worker needed di bulan tersebut. Kemudian untuk labor cost, rumusnya adalah labor cost dikalikan dengan hari kerja dikalikan dengan worker use. Sama untuk bulan-bulan selanjutnya, jangan lupa di sini dikunci di bagian labor cost-nya, sehingga teman-teman bisa langsung tarik ke kanan. Kemudian untuk unit produk di case strategi akan sama dengan demand di bulan tersebut. Sehingga teman-teman bisa langsung rumuskan sama dengan demand di bulan tersebut. Untuk bulan-bulan selanjutnya sama rumusnya. Sehingga nantinya di net inventory akan berjumlah nol. Karena net inventory di sini rumusnya adalah unit produk dikurangi dengan demand. Sehingga untuk case strategi nantinya net inventory-nya akan berjumlah nol semua. Untuk holding cost rumusnya sama seperti level strategi, yaitu net inventory dikalikan dengan biaya holding cost. Untuk case strategi, holding cost-nya akan bernilai nol semua karena net inventory-nya juga nol. Kemudian total cost didapatkan dari hiring cost ditambah layoff cost ditambah labor cost ditambah dengan holding cost. Untuk bulan April sebesar 10.179.000 rupiah. Teman-teman cari juga yang bulan lainnya dengan langsung cara ke kanan sehingga didapatkan total cost dari bulan April hingga Maret 2026 untuk case strategi sebesar 110.866.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan melakukan perencanaan agregat dengan menggunakan fixed strategi. Untuk data parameter perencanaan agregatnya masih sama. Kemudian untuk days atau hari kerja juga masih sama. Kemudian untuk unit per worker, rumusnya masih sama, yaitu dengan mengkalikan produk per pekerja dengan hari kerja. Jangan lupa dikunci untuk bagian kolom produk per pekerja. Kemudian cari juga untuk bulan selanjutnya, langsung bisa ditarik ke kanan. Kemudian untuk demand juga sama didapatkan dari hasil round up demand untuk bulan April 767, Mei 749 dan seterusnya. Kemudian sebelum mencari worker needed di mix strategi teman-teman perlu mencari rumus seperti berikut, yaitu dengan rumus round up demand dibagi dengan unit per worker. Kemudian teman-teman cari untuk bulan-bulan selanjutnya. Bulan Mei menggunakan demand bulan Mei dibagikan unit per bulan Mei. Terus teman-teman lakukan cara yang sama untuk bulan-bulan selanjutnya. Oke, kemudian untuk mencari worker needed di mix strategi rumusnya adalah round up worker needed di bulan April ditambahkan dengan worker needed di bulan Mei dibagi dengan dua sehingga dapatkan untuk mix strategi worker needed-nya jumlah 7 di bulan April. Lakukan hal yang sama, cara yang sama untuk bulan-bulan selanjutnya. Untuk bulan Maret, rumus worker needed-nya akan sebagai berikut. Jadi dipakai ditambahkan dua kali. Oke, untuk worker available di bulan pertama, worker available-nya sama dengan data mentah. Kemudian di bulan Mei, worker available adalah worker needed di bulan sebelumnya. Sama rumusnya untuk bulan-bulan selanjutnya seperti berikut. Oke, kemudian untuk worker hiring, rumusnya juga masih sama, yaitu dengan worker needed dikurangi dengan worker available ditambah absolute worker needed dikurangi worker available dibagi dua. Cari juga untuk bulan yang lainnya, rumusnya sama, bisa langsung teman-teman tarik ke kanan. Untuk hiring cost, rumusnya juga masih sama,
yaitu dengan mengkalikan hiring cost dikali dengan worker hiring. Jangan lupa untuk hiring cost dikunci, supaya bisa teman-teman tarik ke kanan untuk mencari bulan-bulan selanjutnya. Untuk worker layoff, rumusnya adalah worker available dikurangi worker needed ditambah absolute worker available dikurangi worker needed dibagi 2. Cari juga untuk bulan-bulan selanjutnya, sama rumusnya bisa teman-teman cari ke kanan. Kemudian untuk layoff cost, rumusnya tetap yaitu layoff cost dikalikan dengan worker layoff. Jangan lupa untuk layoff cost dikunci kolomnya, kemudian bisa teman-teman tarik ke kanan untuk mencari layoff cost bulan-bulan selanjutnya. Kemudian untuk worker use, rumusnya tetap yaitu worker needed di bulan tersebut. Jadi untuk bulan April, worker needed-nya adalah worker use-nya adalah worker needed di bulan April. Sama rumusnya untuk bulan-bulan selanjutnya, worker use sama dengan worker needed di bulan tersebut. Kemudian untuk labor cost, rumusnya adalah labor cost dikalikan dengan hari kerja dikalikan dengan worker use di bulan tersebut. Dan lupa untuk kolom labor cost dikunci supaya teman-teman bisa langsung tarik ke kanan untuk mencari labor cost di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian untuk unit produk, di sini rumusnya adalah hari kerja dikalikan dengan worker needed dikalikan dengan produk per pekerja. Jangan lupa untuk produk pekerja, teman-teman kunci kolomnya, sehingga bisa teman-teman cari langsung seret ke kanan untuk bulan-bulan selanjutnya. Di sini diketahui bahwa unit produk di bulan April adalah 798. Untuk net inventory, rumusnya adalah unit produk dikurangi dengan demand. Sehingga untuk bulan April, net inventory-nya sebesar 31 unit. Lakukan hal yang sama untuk bulan selanjutnya, bisa teman-teman langsung tarik ke kanan. Kemudian untuk holding cost, rumusnya adalah net inventory dikalikan dengan holding cost. Jangan lupa untuk kolom holding cost, di sini teman-teman kunci supaya bisa memudahkan untuk mencari bulan selanjutnya. Teman-teman langsung tarik. Oke, untuk holding cost di bulan April sebesar Rp192.200. Ini teman-teman kemudian cari total cost dengan rumus hiring cost ditambah layoff cost ditambah labor cost ditambah dengan holding cost. Untuk bulan April total cost-nya sebesar Rp10.371.200. Kemudian teman-teman cari total cost mulai dari bulan April hingga bulan Maret 2026. Dengan rumus SAM, kemudian teman-teman blok semua bulan April hingga bulan Maret. Didapatkan dengan menggunakan strategi, total cost-nya sebesar Rp114.457.800. Kemudian, teman-teman di sini bisa melakukan analisa agregat dengan membuat tabel seperti berikut dan menyandingkan total cost dari setiap strategi. Jadi teman-teman ambil total cost dari setiap strategi. Setiap strategi diambil total cost-nya, kemudian teman-teman pilih strategi dengan total cost yang paling kecil. Bisa teman-teman highlight. Nantinya untuk perhitungan selanjutnya akan menggunakan case strategi dikarenakan berdasarkan perencanaan agregat, case strategi menghasilkan total cost terendah. Selanjutnya teman-teman akan menyusun MPS atau Master Production Schedule. Di sini yang dipilih adalah case strategi karena tadi menghasilkan total cost terendah. Untuk bulan April teman-teman bisa ambil dari unit produk di bulan April dari case strategi. Kemudian nanti bisa teman-teman langsung seret ke kanan, sehingga di depan didapatkan MPS dari bulan April 2025 hingga bulan Maret 2025 dengan menggunakan strategi sebagai berikut. Nantinya ini akan menjadi dasar dalam perhitungan RCCP. Oke, untuk perhitungan RCCP, di sini teman-teman bisa membuat data workstation atau data waktu workstation. Jadi setelah di modul 1 kemarin, teman-teman bisa membuat workstation dan menentukan waktu dari setiap workstation-nya. Untuk modul 2 ini, silakan teman-teman buat workstation-nya harus berjumlah 6. Sehingga untuk yang workstation-nya masih 5, silakan dikembangkan supaya workstation teman-teman berjumlah 6. Dan untuk teman-teman yang workstation-nya sekarang jumlahnya lebih dari 6 workstation, silakan dirampingkan lagi
sehingga nanti workstation-nya berjumlah 6. Berikut kita contohkan untuk perhitungan dari workstation yang berjumlah 6. Untuk yang pertama-tama, kita konversi total waktu dari yang sebelumnya menit menjadi jam dengan rumus total waktu dibagi dengan 60. Sehingga untuk populasi 1 total waktunya 0,5, populasi 2 1,17 dan lain sebagainya. Teman bisa langsung tarik ke bawah. Oke, untuk RCCD langkah selanjutnya adalah melakukan data jumlah pekerja. Oke, pertama kita akan menentukan jam kerja seperti yang sudah diketahui sebelumnya. Jam kerja adalah berjumlah 8 jam kerja per hari. Kemudian untuk bulannya kita tetap menggunakan 12 bulan terakhir yaitu April 2025 hingga Maret 2026. Kemudian untuk jumlah tenaga kerja dari workstation 1 hingga workstation 6 di sini kita menyesuaikan dengan case strategi tadi. Jadi di workstation 1 bulan April 2025 berdasarkan case strategi April 2025 jumlahnya worker use-nya adalah 7 sehingga kita pakai 7. Terus kita lakukan hal yang sama di bulan selanjutnya di bulan contoh di bulan Juli 2025 karena kita melakukan case strategi di bulan Juli 2025 workstation adalah 6. Jadi di RCCP kita tulis 6 untuk workstation 1, workstation 2, sampai workstation 6. Kemudian kita total di sini dengan rumus sum, kita blok semua dari workstation 1 hingga 6. Lakukan hal yang sama untuk setiap bulannya. Kemudian untuk hari kerja, di sini didapatkan dari data hari kerja, bulan April 19, bulan Mei 18, dan seterusnya disamakan dengan hari kerja yang kita gunakan di case strategi tadi, April 19, Mei 18, Juni 19, Juli 23, dan seterusnya. Kemudian untuk data Medicare Box di sini atau data produk kalian di sini didapatkan dari MPS tadi. Untuk bulan April adalah 767, untuk bulan Mei adalah 749, dan seterusnya. Teman-teman isi hingga bulan Maret 2026. Setelah data jumlah pekerja ini terisi semua, kita akan melanjutkan menghitung kapasitas yang tersedia. Untuk bulan April 2025, terusnya menggunakan jam kerja dikalikan dengan jumlah pekerja di workstation 1 dikalikan dengan hari kerja. Oke, kemudian teman-teman lakukan hal yang sama untuk workstation yang lain. Sini teman-teman bisa langsung tarik ke bawah. Kemudian untuk workstation 2 rumusnya juga sama, yang berbeda hanya ini kita menggunakan jumlah tenaga kerja pada workstation kedua, yaitu jam kerja dikalikan jumlah tenaga kerja di workstation kedua dikalikan dengan hari kerja. Untuk workstation 3 berarti kita menggunakan jam kerja dikalikan jumlah pekerja di workstation ketiga dan hari kerja. Dan begitu seterusnya hingga workstation ke-6. Untuk bulan selanjutnya teman-teman bisa langsung ke bawah semuanya hingga lengkap. Oke, selanjutnya kita menghitung kapasitas yang dibutuhkan dengan rumus round up dari Medicare Box dikalikan dengan total waktu dalam bentuk jam. Untuk bulan April 2025 di workstation 1 kita menggunakan data Medicare Box di bulan April dikalikan dengan waktu dari workstation 1. Didapatkan kapasitas yang dibutuhkan untuk bulan April 2025 di workstation 1 sebesar 384. Kemudian teman bisa lakukan hal yang sama untuk bulan-bulan selanjutnya. Jangan lupa sebelumnya dikunci untuk workstation satunya. Workstation satunya dikunci, kemudian bisa langsung teman-teman tarik ke bawah. Oke, lakukan hal yang sama untuk workstation kedua. Rumusnya adalah dengan Medicare Box bulan April dikalikan dengan total waktu dalam bentuk jam untuk workstation kedua. Kemudian untuk bulan Mei, teman-teman bisa langsung tarik hingga seluruh bulan didapatkan kapasitas yang dibutuhkan berapa. Kemudian untuk bulan April 2025, workstation ketiga rumusnya juga sama, menggunakan data unit produk Medicare Box dikalikan dengan total waktu dalam bentuk jam untuk workstation ketiga.
Untuk workstation keempat, berarti rumusnya dikalikan dengan total waktu di workstation keempat dalam 1 jam. Teman-teman lakukan semuanya, kemudian teman-teman isi hingga penuh. Oke, setelah isinya penuh, teman-teman akan membuat perbandingan kapasitas. Sebagai berikut contohnya, teman-teman buat tabel seperti berikut. Untuk tiap workstation, untuk kapasitas yang dibutuhkan, ini kita mengacu pada RCCP, sheet RCCP tadi. Kapasitas yang dibutuhkan di workstation ke-1 bulan April 2025, kita ambil dari kapasitas yang dibutuhkan workstation 1 bulan April 2025. Oke, teman-teman nanti bisa langsung tarik ke bawah. Untuk kapasitas yang tersedia juga kita ambil dari RCCP, sheet RCCP sebelumnya. Kapasitas yang tersedia di bulan April 2025, workstation ke-1. Dari sini. Kemudian teman-teman isi. Kemudian kita akan mencari selisih terlebih dahulu. Rumusnya adalah kapasitas yang tersedia dikurangi dengan kapasitas yang dibutuhkan. Sehingga untuk bulan April 2025 di workstation ke-1 berdapat selisih 680 unit. Kemudian teman-teman di sini membuat rumus keterangan seperti berikut. Menggunakan rumus if, jika selisih lebih kecil dari 0, keterangannya akan tidak memenuhi. Sedangkan jika rumusnya tidak seperti itu, maka keterangannya adalah memenuhi. Oke, lakukan hal yang sama, teman bisa langsung tarik-tarik semua rumusnya. Dan didapatkan bahwa di workstation ke-1, mulai dari bulan April 2025 hingga Maret 2026, eh, selalu terpenuhi. Jadi nanti teman-teman buat grafik sebagai berikut untuk menggambarkan bagaimana data yang kita peroleh. Lakukan hal yang sama untuk workstation 2, workstation ketiga, hingga workstation ke-6. Berikut merupakan contoh di workstation keempat jika keterangannya tidak memenuhi. Buatkan juga grafiknya untuk setiap workstation, mulai dari workstation 1, workstation 2, hingga workstation ke-6. Nah, subbab wajib yang harus kalian cantumkan pada tinjauan pustaka di modul 2, yaitu yang pertama ada production planning, yang kedua peramalan, yang ketiga jenis pola peramalan, yang keempat metode peramalan, yang kelima agregat planning, yang keenam strategi perencanaan agregat, dan yang ketujuh ada rock code capacity planning atau RCCP. Selamat mengerjakan!